Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis saham menggunakan metode capital asset pricing model. Baik, perkenalkan, nama saya Hasmarani dengan NIM 606001222017 dan teman kelompok saya atas nama Imelda dengan NIM 606001222074. Selanjutnya, Kilail Samir Safra Maidin dengan NIM 606001222040. Pasar modal merupakan bidang penting dalam perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia ditopang dari beberapa sektor, salah satu diantaranya adalah pasar modal. Investasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam perekonomian dan penunjang kehidupan bisnis dalam sebuah negara. Model keseimbangan Capital Asset Pricing Model atau CAPM menggunakan korelasi antara retur dengan risiko menggunakan suatu variabel, yakni variabel B yang melambangkan risiko. Perhitungan metode CAPM digunakan untuk menangani hubungan retur dan risiko secara sistematis pada kondisi pasar yang seimbang. Hubungan retur yang diperoleh pada CAPM bersifat linear atau berbanding lurus dengan risiko yang diambil oleh investor. Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menganalisis pengambilan keputusan investasi saham dengan menggunakan metode keputusan investasi saham dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model pada indeks IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2024 sampai 2025. Data historis harga penutupan harian selama 1 tahun terakhir mulai dari 1 April 2024 sampai 30 Maret 2025. Data saham yang digunakan bersumber dari sektor konsumen non-cyclical, yaitu dari perusahaan sumber Alvaria Trijaya, Astra Agrolestari, dan FKS Food Sejahtera. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Kilail Samir Safra Maidin. Saya akan melanjutkan pada bagian metodologi. Baik, yang pertama itu mengumpulkan data saham yang diperlukan. Yang kedua, menghitung return harian setiap saham menggunakan indeks IHSG. Ketiga, ekspresi untuk menghitung return saham yang diterima selama periode tertentu atas aset berdasarkan data historis. Keempat, menghitung tingkat pengembalian pasar dengan menggunakan IHSG. Yang kelima, mengumpulkan data saham yang diperlukan karena menghitung tingkat pengembalian pasar dengan menggunakan IHSG. Yang ketujuh, mengestimasi nilai alfa dan beta menggunakan regresi linear. Yang kedelapan, menghitung expect return berdasarkan CAPM. Dan yang terakhir itu membandingkan hasil CAPM dengan return aktual. Baik, selanjutnya pada bagian analisis kita akan menjelaskan saham yang pertama, yaitu sumber Alvaria Trijaya atau AMRT. Yang pertama itu kita mencari return saham berdasarkan hasil perhitungan return harian saham. AMRT mencatatkan rata-rata return sebesar minus 0,0736% yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan saham ini mengalami penurunan nilai saham periode pengamatan. Tingkat volatilitasnya tercermin dari standar deviasi sebesar 1,62% yang menunjukkan adanya fluktuasi harga yang cukup signifikan dari hari ke hari. Nilai return harian terendah atau minimum saham AMRT itu tercatat sebesar 5,84%, sedangkan nilai tertingginya atau maksimumnya itu mencapai 7,11%. Sebagai pembanding, indeks IHSG sebagai proksi pasar mencatatkan rata-rata return harian itu sebesar negatif 0,86%.
0,429% dengan standar deviasi sebesar 1,09%, menandakan bahwa pergerakan pasar secara umum itu lebih stabil dibandingkan saham AMRT. Rentang return harian IHSG berada di antara negatif 3,92% hingga 3,90%, yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan AMRT, menunjukkan bahwa saham AMRT memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar. Selanjutnya, yang kedua itu estimasi beta dan alfa. Hasil estimasi model Capital Asset Pricing Model atau CAPM menunjukkan bahwa saham AMRT memiliki nilai alfa sebesar 0,0005. Alfa yang negatif ini mengindikasikan bahwa kinerja saham AMRT berada sedikit di bawah ekspektasi return yang diprediksi oleh model. Setelah disesuaikan dengan risiko pasar, nilai beta sebesar 0,641 menunjukkan bahwa saham AMRT memiliki tingkat sensitivitas sedang terhadap pergerakan pasar. Artinya jika pasar IHSG mengalami perubahan 1%, return AMRT diperkirakan berubah sekitar 0,64%. Cara yang sama ini mengklasifikasikan AMRT sebagai saham dengan risiko sistematis yang lebih rendah daripada pasar. Selain itu, nilai R kuadrat sebesar 0,186 menunjukkan bahwa sekitar 18,6% itu variasi return saham AMRT dapat dijelaskan oleh pergerakan return pasar IHSG, sementara sisanya disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar model CAPM. Selanjutnya itu perhitungan expected return saham dilakukan berdasarkan nilai beta yang telah diestimasi sebelumnya dengan menggunakan rumus CAPM sebagai berikut, yaitu ERI sama dengan RF ditambah beta ERM dikurang RF. Berdasarkan perhitungan menggunakan model CAPM, saham AMRT memiliki nilai beta sebesar 0,6410. Expected return harian saham AMRT diperkirakan sebesar negatif 0,0186%. Return aktual yang dicapai oleh saham ini selama periode pengamatan tercatat sebesar minus 0,0736% per hari, yang berarti kinerja jauh di bawah ekspektasi yang diproyeksikan oleh model. Selisih negatif ini mengindikasikan bahwa saham mengalami kinerja yang kurang optimal relatif terhadap risikonya, sehingga dapat dikategorikan sebagai saham yang overvalue. Artinya harga pasar saham ini lebih tinggi dari nilai wajarnya berdasarkan risiko sistematisnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saham FKS Food Sejahtera AISA. Statistik deskriptif retur harian saham AISA dan retur IHSG sebagai proksi retur pasar. Berdasarkan data harga penutupan selama periode 1 April 2024 hingga 1 Maret 2025, hasil analisis statistik deskriptif saham AISA memiliki rata-rata retur harian sebesar minus 0,0521% yang menunjukkan kecenderungan penurunan nilai selama periode pengamatan. Tingkat volatilitas saham ini tergolong moderat dengan standar deviasi sebesar 1,64%, mencerminkan adanya fluktuasi retur yang cukup signifikan dari hari ke hari. Retur terendah tercatat untuk saham AISA adalah minus 6,06%, sedangkan retur tertinggi mencapai 6%. Sebagai perbandingan, indeks IHSG yang berfungsi sebagai produksi pasar menunjukkan rata-rata retur harian sebesar minus 0,0429% dengan standar deviasi yang lebih rendah yaitu sebesar 1,9%. Rentan retur harian IHSG tercatat antara minus 3,92% hingga 3,90%, yang artinya
pergerakan relatif lebih stabil dibandingkan saham AISA. Hasil estimasi menggunakan model Capital Asset Pricing Model, saham AISA memiliki nilai alfa sebesar minus 0,003. Nilai alfa yang relatif negatif ini menunjukkan bahwa kinerja saham AISA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi retur yang diperkirakan oleh model. Beta saham AISA sebesar 0,4038 mengidentifikasikan bahwa sensitivitas retur saham ini terhadap perubahan retur pasar yang relatif rendah. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Capital Asset Model, saham AISA memiliki nilai beta sebesar 0,4038, menunjukkan sensitivitas retur saham ini terhadap pergerakan pasar relatif rendah. Artinya, AISA tergolong sebagai saham defensif dengan pergerakan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi pasar secara umum. Namun, selama periode observasi, retur aktual yang dicatat oleh saham AISA adalah minus 0,0521% per hari. Selisih negatif antara expected return dan aktual retur ini mengidentifikasikan bahwa kinerja saham AISA berada jauh di bawah tingkat retur yang diharapkan berdasarkan resikonya. Oleh karena itu, saham ini dapat dikategorikan sebagai overvalued karena nilainya di pasar lebih tinggi dari nilai wajarnya menurut estimasi KAM. Baik, untuk saham yang ketiga berasal dari Astra Agrolestari atau AALI dengan analisis yang pertama yaitu return saham. Berdasarkan tabel statistik deskriptif return harian, saham AALI menunjukkan rata-rata return sebesar minus 0,1442%, yang mengindikasikan bahwa secara umum saham ini mengalami penurunan nilai selama periode pengamatan. Selain itu, saham AALI memiliki tingkat volatilitas yang relatif tinggi, ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 2,40%. Return harian terendah atau minimum saat ini tercatat sebesar minus 9,34%, sedangkan return maksimum mencapai 7,22%. Sementara itu, indeks harga saham gabungan sebagai proksi pasar menunjukkan rata-rata return harian sebesar 0,0429% dengan standar deviasi sebesar 1,09%, yang berarti pergerakannya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan saham AALI. Rentang return harian indeks harga saham gabungan berada di antara minus 3,98% hingga 3,90%. Lebih sempit dibandingkan dengan saham AALI yang mencerminkan risiko pasar yang lebih rendah. Kemudian analisis yang kedua yaitu estimasi beta dan alfa. Hasil estimasi menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM menunjukkan bahwa saham ini memiliki nilai alfa sebesar minus 0,0010. Nilai alfa yang negatif ini mengindikasikan bahwa kinerja aktual saham AALI berada di bawah tingkat return yang diharapkan setelah memperhitungkan risiko pasar. Dengan beta sebesar 0,9834, saham ini menunjukkan tingkat sensitivitas yang hampir sebanding dengan pergerakan pasar. Artinya, perubahan return pasar akan direspons hampir secara proporsional oleh return saham ini. Hal ini menunjukkan bahwa saham AALI memiliki risiko sistematis yang mendekati risiko pasar. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,199 mengindikasikan bahwa sekitar 19,9% variasi return saham AALI dapat dijelaskan oleh pergerakan return pasar indeks harga saham gabungan. Sementara sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model CAPM. Secara keseluruhan, meskipun saham ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap pasar, kinerjanya masih berada di bawah ekspektasi pasar sebagaimana tercermin dari alfa negatif. Kemudian analisis yang terakhir yaitu expected return berdasarkan CAPM.
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM, saham ini memiliki nilai beta sebesar 0,9834 yang menunjukkan bahwa pergerakan return saham ini hampir sejalan dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Dengan beta tersebut dan asumsi tingkat return bebas risiko serta return pasar yang digunakan, expected return saham AALI diperkirakan sebesar minus 0,0418% per hari. Namun kenyataannya, return aktual harian saham AALI selama periode pengamatan tercatat lebih rendah, yaitu sebesar minus 0,1442%. Selisih negatif antara expected return dan actual return ini mengindikasikan bahwa saham AALI berkinerja di bawah ekspektasi yang ditentukan oleh risiko sistematisnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai saham yang overvalue. Dengan kata lain, harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai wajarnya berdasarkan risiko pasar. Untuk saham yang terakhir yaitu Astra Agrolestari atau AALI, hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM, saham AALI memiliki nilai beta sebesar 0,9834. Expected return saham AALI diperkirakan sebesar minus 0,0418% per hari. Namun, kenyataannya return aktual harian saham ini selama periode pengamatan tercatat lebih rendah, yaitu sebesar minus 0,1442%. Adapun hasil analisis dan interpretasi, jika return saham aktual mendekati atau melebihi return yang diharapkan, maka CAPM dianggap bekerja dengan baik untuk saham tersebut. Sebaliknya, jika ada perbedaan signifikan, maka mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi return saham yang tidak ditangkap oleh CAPM. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, saham expected return dari saham AMRT sebesar 0,0186%, sedangkan nilai aktualnya sebesar minus 0,0736%. Terdapat perbedaan atau selisih yang sangat jauh. Hal ini sama juga berlaku untuk saham ISA dan AALI. Adapun kelemahan utama dari pengujian CAPM pada data kami ini, berdasarkan data yang kami gunakan dapat terlihat pada beberapa aspek. Pertama, prediksi return yang dihasilkan oleh model CAPM tidak akurat, terlihat dari selisih yang cukup besar antara expected return dan actual return untuk sebagian besar saham yang dianalisis. Kedua, koefisien beta yang seharusnya menjadi indikator utama risiko sistematis dalam model CAPM tidak signifikan secara statistik pada beberapa saham, seperti BBCA yang menunjukkan bahwa risiko pasar tidak secara nyata menjelaskan pergerakan return saham tersebut.